Selamat pagi teman-teman. Oke, terima kasih, semangat banget nih, jadi ikutan semangat. Mungkin sebenarnya di sini saya lebih pengen kita belajar bareng kali ya. Saya bakal berusaha share apa yang kita alami dan mungkin pengen dapat teman-teman juga sih, sharing dari teman-teman juga. Ntar saya juga pengen suasananya biar lebih santai. Jadi karena ngomongnya saya kecepatan, jadi kalau teman-teman mau potong aja langsung angkat tangan juga. Saya mau potong, kamu kecepatan ngomongin nggak apa-apa gitu. Main game ceritanya. Nah, jadi yang pengen saya share di sini adalah simply tentang bagaimana sih lebih ke arah apa sih yang sebenarnya yang paling penting dalam membangun sebuah startup menurut pengalaman kita. Jadi ada subjektivitinya juga sedikit di sini. Kita mungkin mulai aja biar kita bisa lebih banyak diskusi. Oke, ya jadi sedikit intro dulu. Saya ada bawain sebuah video. Ini video yang tadi 700 meter dari sini tempat kita di Burisari. Tinggal kalau tadi nyetir nggak rolling belakang juga nyampe ceritanya. Sesuatu yang masih saya mainkan all about play. Waktu dulu di buku kenangan SD saya tulis tentang yang developer itu pabriknya kegembiraan. Dulu pertama kali datang ke SD interview di Jakarta itu pakai kemeja panjang, sepatu pantofel, begitu masuk saja anak-anaknya pada pakai kaos, celana pendek, nyeker. Saya sih nggak pernah melihat di tempat lain orang kerja pakai baju tidur berkeliaran kejar-kejaran di ruang kantor. Kita punya game time, kita bisa dansa bareng, kita main yoga bareng, CS bareng, main bowling bareng, futsal time di satu, lagi bareng. Saya senang dari kerja kita. Ya, nanti kita bisa mendevelop berbagai macam SDM, mulai dari series game seperti Evergreen atau training sampai outsourcing segala macam game berbagai macam platform. As long as itu berupa dan game ada spesial. Kemudian yang spesial tidak web, flash, terus TV, itu ada masih spesialis. Jadi ketua saya sih bilang kita itu udah multi platform. Banyak tantangan yang kami hadapi dalam tadi diajarkan sebenarnya kasar karena jadi kami mendapat dukungan dari teman-teman sekitar kami dan teman-teman. Ya, alat itu dibangun dari meeting sudah founder juga passion. Alat itu sekumpulan mahasiswa mereka bikin perusahaan banting tulang berdarah-darah dalam 2 tahun menjadi perusahaan terbesar di Indonesia dengan ratusan tahun. Founder dulu nggak sukses, karena kita tujuannya menjadi sustainable company. Di tahun 2016, Agatnya memiliki mimpi untuk membuat Ya, ini ceritanya mimpi yang kita inginkan. Kita pengen bikin sebuah kawasan industri sebenarnya. agar teman-teman kreatif bisa mendapatkan lingkungan yang ideal untuk berkarya. Semoga nanti dapat bersanding bersama developer kalau lainnya di internasional. Sambil bicara tentang orang bahwa the work is actually fun. Yang pasti kita pengen bikin dunia lebih bahagia, semoga 10 tahun lagi pun dunia masih lebih bahagia. Dan itu kan ada peran kita. You may call it working, but we call this living fun. Hebat. Iya. Agatha is my family. Sudah banget hati ini. Sudah dari Kalimantan. Ya, jadi ini sedikit perkenalan tentang kita. Saya langsung aja. Salah headset sini. Kita mulai itu dari April 2009. Kenapa kita pilih 1 April? Simpel karena itu April Mop. Jadi kita melihat bahwa hari lahir kita tuh harus hari yang disebanggakan, yang dirayakan oleh semua orang, dan semua orang ketika merayakan harus bahagia. Jadi kita memilih hari itu sebagai hari kelahiran kita. Jadi waktu itu kita deklarasi karena nggak punya duit, jadi kita pakai gelas aqua yang dari sobek, kasih tuangin Fanta, ayo kita sulang gitu. Ceritanya wine ceritanya. Nah, jadi waktu itu kita mulai dengan 18 founder kru. Jadi mungkin sangat banyak ya sebenarnya, kalau banyak orang bilang sangat banyak. Tapi kalau Kapaman, foundernya banyak, Bapak Alibaba juga 18, jadi nggak usah pusing. Ntar lagi dia mau IPO kan. Jadi, waktu kita mulainya dengan sangat banyak founder. Dan yang menarik adalah karena kita waktu itu founder udah banyak, jadi pas baru-baru awal juga yang udah siap untuk kerja juga langsung banyak. Jadi kita ada 15 orang waktu itu kita mulai. Dan karena kita
nggak kelihatan, sorry. Dan karena kita nggak punya duit waktu itu, kita akhirnya patungan. Dan patungan, kita waktu itu sempat patungan habis sekitar 120-an juta, salah bukan habis, terkumpul 120-an juta. Terus karena kita waktu itu, kita maunya langsung besar nih, kita cari tempat kan, 30 jutaan tempatnya kecil, 30 jutaan tempatnya kecil, 40 jutaan tempatnya kecil, 60 jutaan kecil. Jadi ketemu 80 jutaan tempatnya gede, yaudah kita ambilin aja. Total baru kita masuk kegedean sebenarnya, jadi nggak pakai juga. Nah, tapi karena visinya besar, udah kita ambil yang gede sekalian, langsung beli meja, beli semuanya. Dan kita baru tahu bahwa dalam bisnis sebenarnya kan ada yang namanya capex, ada yang namanya opex. Dan kita tolol banget, jadi kita habisin semuanya di capex. Terus baru kita punya duit, makanya kita gajiin 50.000 sebulan ya. Jadi ini alasannya kenapa 50.000. Jadi kita memulai dengan istilahnya bootstrap. Walaupun kita waktu udah membeli modal, ujung-ujungnya kita bootstrap juga karena tololnya memanage duit. Terus berikutnya adalah kita juga melihat bahwa karena kita baru waktu itu, kita melihat bahwa skill kita tuh kurang banget. Jadi kita merasa bahwa untuk mengejar ketertinggalan skill kita dengan dunia global, karena kan waktu itu 2009 juga udah internet, kita udah bersaing di internet, bahkan pasar pertama kita internasional. Kita merasa bahwa kita harus bekerja lebih keras. Istilah kita nggak bekerja, kita bilangnya playtime. Jam playtime kita tuh dulu jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Cewek-cewek cukup sama, walaupun cewek punya privilege jam 7 malam dia udah boleh pulang duluan, tapi dikerjakan di rumah, biasanya kayak gitu. Dan yang menarik adalah, even dengan jam bermain seperti itu, kita tuh harus bikin sebuah peraturan waktu itu bahwa jam 2 pagi internet harus dimatiin, komputer harus dimatiin, karena kalau nggak pada nggak tidur. Jadi kita sangat senang bahwa tetap passion teman-teman ketika itu juga sangat-sangat mengerikan sih. Nah, dan yang menarik adalah waktu itu dengan kondisi yang sangat-sangat penuh ketidakjelasan, kita berani melakukan rekrutmen. Jadi kita buka open rekrutmen dengan besar-besaran karena waktu itu jumlah tim kita nggak balance. Kalau dalam game itu kan harus ada programmer, ada yang gambar, ada yang desain. Nah, kita kebanyakan programmer waktu itu, jadi kita harus membalance timnya dengan cepat. Jadi kita buka rekrutmen besar-besaran, dan rekrutmennya menarik, kita bikin rekrutmen lowongan gitu. Kalau kamu adalah orang yang suka main game, punya passion di bidang game, wah industri game menunggu kamu, pokoknya keren-keren banget kata-katanya. Oh, terus fasilitasnya gitu kan, wah internet gratis ya dong, karena internetnya disiarkan. Terus ada kasur, benar di kantor ada kasur, pokoknya fasilitas yang keren-keren tulis, sampai di akhir paling bawah dikecilin, gajinya cuma 100.000 sebulan. Itu dikecilin banget, jadi ini setengah volunteer. Dan yang menarik adalah ternyata banyak banget yang apply. Jadi waktu itu kita bisa dapat dari 15, kita langsung growth dalam waktu sekitar 3 bulan itu jadi 26 orang. Itu growth yang terlalu cepat, prematur scaling sebenarnya. Nah, dan yang menarik adalah itu sampai ada satu orang yang waktu itu dia masuknya KP dari Jakarta. Terus beres dia KP, dia bilang, oh kayaknya saya lebih suka di Agatha ini daripada lanjut. Aduh gawat nih, kan ntar ada terusan saya nih. Terus tapi ternyata nggak, yang dia lakukan adalah dia pindahin kosannya ke Bandung, dan dia cuma balik sehari seminggu Jakarta, dan akhirnya dia lulus. Jadi sampai ada satu orang yang seniat itu, padahal gajinya juga masih 100.000 waktu itu. Jadi kami sangat terharu juga sih ketika itu. Lanjut. Nah, jadi saya nggak banyak cerita tentang ini sih. Jadi somehow walaupun kita melakukan itu dengan sangat-sangat gila, kita beruntung kita berhasil survive. Kita berangkat dari 15 orang, sekarang ini harusnya 2013 sih, mungkin sekitar 80, masih nggak terlalu berubah. Kita operate di 3 city, Jakarta, Bandung, Jogja. Kita pernah buka di Singapura, tapi ternyata nggak terlalu works, jadi kita tutup lagi. Kita ada mungkin ada lagi 150-an game, dan paralel kita bisa capable ngerjain 20 proyek paralel. Ada yang service, ada yang produk. Nah, jadi somehow kita cukup gedut lah. Dan ini muka-muka bahagia, muka-muka konyol kita. Nah, mungkin saya mau share langsung lebih ke sini sih. Jadi, saya sering banget share slide ini, dan saya nggak bosan-bosan share ini, dan bahkan internal juga saya nggak bosan-bosan share ini karena kami merasa bahwa ini adalah fondasi yang paling penting. Karena kami melihat bahwa itu sangat-sangat penting, dan itu bagus karena di satu sisi membuat bahwa kita berani melakukan, oh gampang loh, dia aja bisa, saya juga bisa. Di sisi itu bagus. Nah, yang menarik adalah apa yang dilakukan ternyata totally sebaliknya. Jadi dia lagi seminar entrepreneurship, dia bilang, di sini siapa yang mau jadi entrepreneur? Gue pada ngacung, oh ya saya mau jadi entrepreneur gitu kan. Oh bagus. Terus dia tanya lagi, di sini siapa yang pengen jadi entrepreneur supaya nggak disuruh-suruh gitu kan? Karena banyak ternyata yang termotivasi bahwa kalau kerja kita disuruh-suruh. Jadi entrepreneur enggak dong, kita nyuruh-nyuruh gitu kan. Siapa gitu, ngacung, dia angkat tangan banyak. Terus yang dilakukan kan ternyata menarik, dia bilang ke samping, dia bukain pintu, silahkan keluar yang ngacung. Ada bingung kan, kok keluar gitu kan? Walaupun nggak benar-benar disuruh keluar. Terus dia bilang bahwa kalau jadi entrepreneur bukannya bisa nyuruh-nyuruh, kebalik disuruh-suruh. Disuruh-suruhnya malah lebih banyak. Maksudnya paling gampang, kita punya klien, disuruh-suruh sama klien. Kurang inilah, kurang itu, oke, baru klien. Kita punya tim, punya kru, disuruh-suruh sama tim. Gajinya kurang nih, naikin. AC-nya mati, WC-nya bau. Ya. Kita punya OB, misalnya, disuruh-suruh sama OB. Mas, saya mau beli motor, misalnya. Oh, pusing lagi gitu kan.
kita punya rumah disuruh-suruh sama tetangga itu berisik banget, mau matiin gitu misalnya, atau kantor kamu berisik, kita mau bikin kantor disuruh-suruh sama pemerintah. Tapi maksudnya saya pengen nge-set ekspektasi bahwa ketika teman-teman pengen masuk ke entrepreneur, jangan expect teman-teman bisa nyuruh-nyuruh, tapi expect lah teman-teman bakal jadi pesuruh umum. Itu mindset paling dasar dulu. Misalnya itu tuh yang dia pengen set maksudnya. Yang kedua, habis itu siapa di sini yang pengen jadi entrepreneur supaya punya banyak waktu? Sebenarnya gitu kan. Enak kan nggak perlu ngantor, waktunya fleksibel, siapa ngacung gitu kan. Terus dia malah bilang, silakan keluar lagi gitu. Oh, udah nggak berani ngacung yang kedua gitu. Nah terus dia bilang, ketika menjadi entrepreneur bukannya kita malah punya waktu di dunia ini. Kalau kita first time entrepreneur, yang maksudnya mulai dari keluarga yang mungkin bukan keluarga entrepreneur, kita baru mulai, justru teman-teman mungkin harus komit, maksudnya untuk teman-teman maksudnya mereka entrepreneur baru ini minimal harus komit sekitar 10 tahun kehidupan dia. Itu cukup gila waktu yang di spend. Mungkin 24 jam, Sabtu Minggu kepake, wajar. Klien telepon jam 11 malam hari Sabtu juga, kita harus angkat. Tiba-tiba ada kru, ada tim yang misalnya sakit di hari Sabtu juga, atau hari-hari Jumat juga, atau di hari Minggu dia harus jagain event, ya kita yang harus jagain event. Tapi akibatnya, waktu yang kita harapkan fleksibel, di 10 tahun pertama justru yang diinginkan adalah komitmen di mana kita bisa punya waktu sangat-sangat banyak di situ. Nangkap ya, itu yang pengen dia share. Ya, bahkan as simple as misalnya, sampai tingkat paling ekstrim ya waktu ya. Saya nggak tahu, teman-teman biasa bangun jam berapa? Baik sih, tapi yang pengen dasar adalah mentor saya juga sering bilang sih bahwa ketika teman-teman memilih untuk menjadi entrepreneur, teman-teman sebaiknya pikirkan baik-baik pilihan ini, karena ini itu pilihan yang mungkin karena udah terlalu banyak yang memotivasi. Jadi saya hanya pengen memberikan bahwa jalan ke depan cukup berat. Kalau kita mau maju, kita harus maju dengan persiapan yang tepat. Persiapan pertama adalah kita harus punya komitmen yang tepat. Karena ya tadi, as simple as komitmen 3 tahun, atau jangan 3 tahun sampai nekat, 10 tahun deh, 10 tahun kita mau berdarah-darah dulu. Bahkan ngomong sama istri 10 tahun itu kita berdarah-darah dulu misalnya. Atau ngomong sama calon pacar, cuy 10 tahun lagi ini cuy. Oke cuy. Romantis banget, Iya, soalnya serius banget, jadi harus hijau dikit.